ini kita akan kembali bincang-bincang akuntansi dan saya ditemani oleh rekan saya Aziz. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amortisasi. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anggiana Nur Aprianti, NPM 211223 dan Saya Azizul Huda 21120015. simak videonya baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amortisasi. Beberapa dari Anda mungkin sudah pernah atau sering mendengar istilah amortisasi. Istilah ini kerap kali digunakan dalam dunia bisnis, khususnya dalam bidang keuangan dan akuntansi. Bukan seperti itu, Jul? Ya, pada dasarnya pengertian amortisasi adalah suatu proses akuntansi yang berperan penting untuk bisa mengetahui kondisi serta laporan keuangan suatu bisnis. Nah, jadi sederhananya amortisasi dilakukan untuk mengurangi nilai biaya dan aset aktiva tidak berwujud. Kegiatan ini dilakukan secara berkala karena berhubungan dengan penyusutan ataupun depresiasi dan umur ekonomis pada aset perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian amortisasi beda dengan penyusutan ataupun depresiasi. Sehingga amortisasi tidak bisa disamakan dengan depresiasi, walaupun keduanya memiliki peran yang saling berhubungan. Pengertian dari amortisasi. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan hutang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, dan pinjaman KPR. Prosedur pembayaran amortisasi pun mempunyai perhitungan khususnya sendiri. Tapi yang pasti, angka cicilan ataupun pembayarannya harus lebih besar daripada pokok pinjaman, serta beban bunga yang juga harus ditanggung pihak peminjam. Jadi nilai amortisasi ini lambat laun akan terlunasi pada setiap pembayaran angsuran. Nah, amortisasi ini pun bisa diartikan sebagai suatu penyebaran jumlah ataupun biaya modal pada bentuk aset tidak berwujud dalam kurun waktu tertentu. Biasanya amortisasi ini dilakukan selama aset tersebut masih bisa digunakan. Penjelasan lain dari pengertian amortisasi adalah suatu proses akuntansi yang dilakukan dengan mengurangi nilai kewajiban atau biaya dan aset tak berwujud yang dikerjakan secara perlahan. Pengurangan pada nilai aset tidak berwujud ini akan dilakukan sesuai umur ekonomis, terbatasnya melalui metode memberikan pengeluaran beban secara periodik pada nilai pendapatan. Alokasi biaya pada aset tidak berwujud ini akan lebih fokus pada pengurangan nilai kewajiban. Hal ini dilakukan dengan prosedur pembayaran pada pokok pinjaman secara sekaligus dengan bunganya, sehingga nantinya bisa diketahui beberapa jumlah cicilan yang harus dibayar hingga masa pinjaman bisa dilunasi. Fungsi lain dari amortisasi adalah sebagai refleksi terhadap nilai penjualan kembali dari aset tidak berwujud. Contohnya adalah ketika melakukan pinjaman dengan harga cicilan tertentu, maka akan bisa diketahui bahwa nilai amortisasinya adalah sebanyak jumlah cicilan yang wajib dibayarkan tersebut. Namun, untuk memahami pengertian amortisasi, kita juga perlu memahami istilah dana amortisasi. Pengertian dana amortisasi adalah suatu upaya pengumpulan dana atau kas secara berkala untuk bisa melunasi beban amortisasi pada tiap periodenya, sehingga perusahaan akan mampu membayar tagihan dari biaya amortisasi yang sedang berlangsung. Jadi bisa disimpulkan bahwa amortisasi dilakukan untuk mencerminkan atau merefleksikan nilai jual kembali pada suatu aset, sehingga nilai jual bisa diketahui dan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari adanya amortisasi. Nah, selanjutnya adalah hubungan amortisasi dengan depresiasi. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa amortisasi memiliki hubungan dengan depresiasi nilai aset. Selain hubungan dalam hal pengertian, kedua istilah ini berhubungan di dunia akuntansi juga memiliki hubungan pada beberapa hal yang lainnya. Dalam hal pengertian, amortisasi dan depresiasi sama-sama berhubungan dengan adanya perubahan nilai aset. Jadi, pengertian amortisasi adalah pengurangan atas suatu nilai aktiva tidak berwujud, sedangkan depresiasi adalah perubahan nilai pada aset berwujud. Keduanya juga memiliki fungsi yang bisa dikaitkan.
Jika fungsi dari amortisasi adalah sebagai refleksi atas nilai aset perusahaan ketika hendak dijual kembali, maka fungsi depresiasi adalah agar pihak perusahaan mampu menerima dan memelihara pendapatan pada bulan harga tertentu, sehingga amortisasi dan depresiasi sama-sama berfungsi dalam meribah nilai aset perusahaan pada jangka waktu yang lama. Amortisasi dan depresiasi pun mempunyai keterkaitan pada proses pelaksanaannya. Keduanya bisa dilakukan oleh pihak perusahaan pada bulan terjadinya pengeluaran. Artinya, amortisasi dan juga penyusutan memang tidak mampu dipisahkan. Untuk itu, tidak heran banyak orang yang menilai keduanya mempunyai arti yang sama, dan banyak orang juga yang bingung untuk membedakan keduanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh tentang amortisasi. Amortisasi tentu akan lebih gampang untuk dimengerti jika disertai dengan studi kasus. Studi kasus termudah adalah ketika suatu perusahaan meminjam dana sebanyak 10 juta rupiah dan harus diangsur setiap tahunnya sebanyak 750 ribu rupiah. Berdasarkan studi kasus ini, bisa dipahami bahwa pihak perusahaan sudah mengamortisasikan pinjamannya sebanyak 750 ribu rupiah setiap tahunnya. Studi kasus lainnya adalah ketika suatu perusahaan Jerman mengantongi hak paten pada suatu mesin dalam jangka waktu 10 tahun. Ketika perusahaan tersebut mengeluarkan uang sejumlah 250 juta rupiah untuk mengembangkan produknya, maka nilai biaya amortisasinya adalah 25 juta karena harus dibagi sesuai dengan penggunaan waktu mesin tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung amortisasi pinjaman bulan pertama. Untuk dapat menghitung amortisasi di bulan pertama, setidaknya ada 6 tahapan yang harus dilakukan secara berurutan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Langkah-langkah tersebut terdiri dari yang pertama, mengumpulkan data yang meliputi suku bunga, pokok pinjaman, dan tenor pinjaman. Kedua, mempersiapkan kertas dan lembar kerja berupa spreadsheet. Dan yang ketiga, menentukan pinjaman pada bulan sebelumnya dan menghitung jumlah angsuran dengan rumus jumlah angsuran yaitu P dikali I bagi 12 per 1 dikurang 1 ditambah I per 12 dikurang T. Dengan keterangan P sebagai pokok pinjaman, I sebagai suku bunga, dan T sebagai tenor atau jangka waktu pinjaman. Dan yang keempat yaitu mengkalkulasi angsuran bunga. Rumus angsuran bunga sama dengan saldo pinjaman bulan sebelumnya dikali suku bunga dikali 30 per 360. Yang kelima yaitu menghitung angsuran pokok. Rumus angsuran pokok sama dengan total angsuran dikurang angsuran bunga. Yang keenam yaitu menghitung saldo pinjaman. Rumus saldo pinjaman sama dengan saldo pinjaman bulan sebelumnya dikurang angsuran pokok. Oke, sekian dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat buat teman-teman. Jika dalam berbicara kami ada kesalahan ataupun hal apapun, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.